sholat. Dari kanan yang menjadi benteng kita adalah puasa. Maka anak sekalian, jangan sampai puasa ditinggalkan, wabil khusus puasa wajib, karena itu menjadi benteng kita. Di arah kiri yang akan menjadi benteng kita adalah zakat kita, infak kita, sedekah kita ketika kita di dunia. Itulah yang akan menjadi benteng pembela kita nanti. Atas sudah, kanan sudah, kiri sudah. Berarti ada satu lagi yang dari bawah. Dalam hidup ini kita harus menjadi orang yang suka memberi. Bahasa Arabnya sakhiyun, orang yang suka memberi, dermawan. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang dermawan itu menjadi kekasih Allah walaupun dia nggak punya ilmu. Wal bakhilu aduwullah walau kana aliman. Orang yang tidak suka memberi atau orang bakhil itu menjadi musuh Allah. Allah tidak suka walaupun dia penuh dengan ilmu. Pengennya kita menjadi orang alim dan menjadi orang dermawan. Kalau suruh milih, nggak ada lagi pilihan. Tapi kalau idealnya itu alim dan dermawan, masya Allah. Sudah alim menjadi kekasih Allah. Tetapi kata Rasulullah, as-sakhiyu habibullah wa in kana jahilan. Orang yang dermawan itu menjadi kekasih Allah walaupun dia nggak punya ilmu. Sebaliknya, wal bakhilu aduwullah wa in kana aliman. Orang yang tidak suka memberi alias orang yang bakhil, dia akan menjadi musuh Allah atau Allah tidak suka kepadanya sekalipun penuh dengan ilmu. Jadi anak sekalian, baiknya kalian udah punya ilmu banyak, sifat dermawannya harus dimunculkan. Masjid itu ada sebab ada orang dermawan. Itulah Allah suka kepada orang dermawan. Sebuah lembaga pendidikan seperti pesantren ada, megah, itu tidak lepas dari tangannya orang dermawan. Makanya Allah senang, suka menjadi kekasih Allah orang yang dermawan walaupun orang itu tidak punya ilmu banyak. Apalah artinya alim tapi sifat dermawannya nggak ada, bahkan Allah tidak suka. Sebuah masjid yang megah wujud di depan mata kita karena ada orang yang dermawan. Maka Allah senang, maka Allah menjadi kekasihnya, menjadi kekasih Allah orang yang dermawan itu. Maka anak-anak sekalian, sesungguhnya saya sedih kalau yang hari Jumat keliling itu, yang mayurid ayat tasaddaq itu nggak ada. Nah, ini kita kehilangan momen untuk menjadi orang yang dermawan. Jadi kita mengadakan meminta hari Jumat itu, mayurid ayat tasaddaq itu sebenarnya untuk melatih supaya kita menjadi orang dermawan. Dari atas yang membela kita apa? Yang nggak jawab berdiri. Yang dari atas yang membela kita apa? Yang dari kanan yang membela kita apa? Dari kiri yang membela kita apa? Zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Maka kita harus menjadi orang yang dermawan. Yang terakhir, kalau atas, kanan dan kiri udah tidak bisa,
berarti salah satu jalan dari bawah. Maka yang akan membela kita dari bawah adalah amal soleh yang kita kerjakan dengan melalui kaki kita. Misalnya kalian dari kamar menuju kelas cari ilmu. Kalian dari kamar menuju kelas cari ilmu, bisa sampai ke kelas pakai apa? Jalan kah? Berarti kalian menggunakan kaki. Maka amal soleh yang dilakukan dengan jalan kaki, yang menggunakan kaki, itulah yang akan membela kita kalau kita diazab dari bawah. Kalian kalau mau silaturahmi pakai apa? Pakai kaki. Maka amal soleh silaturahmi itulah yang akan membela kalian kalau diazab dari bawah. Kalian mau datang ke majelis taklim pakai apa? Pakai kaki. Maka kaki itulah amal soleh yang kalian kerjakan dengan menggunakan kaki, itulah yang akan membela kalian untuk mencegah supaya tidak diazab dari bawah. Anak-anak sekalian, sesungguhnya pertanyaan alam kubur itu sudah dibuka. Saya dulu pernah berpikir bahwa saya ingin menghafal jawaban-jawaban ketika ditanya oleh Munkar Nakir, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma imamuka, wa ma qiblatuka, wa ma ikhwanuka. Kalau orang zaman dahulu, biasanya orang zaman dahulu di sekolah itu ada pelajaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga mereka mampu untuk menghafal dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Anak-anak sekalian, kalau ujian di alam kubur, anak-anak sekalian, kalau nggak bisa jawab, maka yang akan berlaku adalah azab. Kalau kita di dunia ujian, kalau nggak bisa jawab, paling nggak naik kelas, malu. Maka anak-anak sekalian, kita harus mempunyai persiapan yang matang ketika kita berada di dunia, persiapan yang matang untuk bisa lulus dari pertanyaan Munkar Nakir itu. Ternyata yang membela kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, dan amal soleh yang kita lakukan dengan melangkahkan kaki kita. Anak-anak sekalian, yang paling penting dalam mempersiapkan pertanyaan Munkar dan Nakir itu ternyata diringkas menjadi apa yang kita lakukan dalam sholat. Anak-anak sekalian, ternyata orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya bagus, maka pertanyaan Munkar dan Nakir bisa dia jawab dengan baik. Karena di dalam sholat itulah jawaban-jawaban pertanyaan Munkar dan Nakir sudah ada di dalamnya. Maka sekali lagi anak-anak sekalian, sholatnya diperbaiki. Sholatnya diperbaiki untuk modal supaya kita lulus di dalam pertanyaan alam kubur. Tadi Rasulullah mengatakan bahwa kuburan itu adalah salah satu terminal yang paling pertama kali kita temukan ketika kita pindah dari alam dunia ini. Jadi nanti kalau kita pindah dari alam dunia ini udah nggak ada nyawa, terminal yang kita dapatkan, yang pertama kali kita dapatkan adalah alam kubur. Al-qabru manzilun min manazil akhirah. Kalau di alam kubur, di terminal alam kubur kita selamat, maka wa ma ba'dahu aisaru. Nanti alam mahsyar, alam yang lain-lainnya maka akan mudah, nggak ada masalah. Tapi kalau di alam kubur udah diazab, nauzubillah, maka wa ma ba'dahu asyaddu.
setelahnya akan lebih susah. Artinya ketika kita selama dalam kubur kesananya aman, masuk surga. Tapi kalau dalam kubur kita udah disiksa, nanti akan lebih dahsyat perjalanan selanjutnya. Oleh karena itu anak sekalian, pengajian pada sore hari ini Ustadz ingin kasih amalan yang bisa untuk menjawab dan selamat dalam kubur. Ternyata semuanya jawabannya ada di dalam sholat. Anak kalian, oleh karena itu maka sholatnya harus diperbaiki terus menerus. Pertama, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka kita di dalam sholat yang kita sembah adalah Allah. Pertama kali kita sholat sudah menyebut Allahu Akbar. Inilah modal untuk menyebut man rabbuka, Allahu Rabbi. Itu modal. Betul enggak? Dalam sholat kita nyebut Allah terus. Maka ketika ditanya man rabbuka, maka sholat kita akan menjawab Allahu Rabbi. Satu. Yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Maka di dalam sholat hukumnya wajib kita membaca sholawat. Betul? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka nanti sholat akan menjawab Muhammadun Nabi. Man nabiyuka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sholat sudah ada, sering kita sebut, dan itu hukumnya wajib. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka, dan apa imam kamu? Jawabannya Al-Qur'anu imami. Al-Qur'anu imam. Dalam salat kita wajib nggak baca Fatihah? Wajib. Bahkan ada ayat-ayat yang sunnah hukumnya dibaca. Maka jawabannya Al-Qur'anu imami. Ada dalam salat. Wa ma qiblatuka? Masya Allah, kita salat ngadap ke qib. Maka al-Ka'batu qiblati akan menjawab dalam sholat. Yang terakhir, wama ikhwanuka, waman ikhwanuka. Anak-anak sekalian, ini jawabannya ada di ketika kita salam. Salam yang pertama hukumnya wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah. Ketika kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai saudara-saudaraku kaum muslimin. Nah itulah akan menjawab al muslimuna wal mu'minuna ikhwani. Jadi anak sekalian, ternyata kunci untuk menjawab pertanyaan alam kubur ada di dalam sholat. Masya Allah. Sekali lagi anak-anak sekalian, sekali lagi mohon untuk mengecek sholatnya yang benar-benar, karena ternyata sholat yang benar itu akan membawa kita menjadi orang bahagia di dunia, lebih-lebih di akhirat, lebih-lebih nanti dalam kubur. Salat kita yang akan menjadi benteng untuk menjawab pertanyaan al-munkar dan nakir. Karena di dalam salat itulah tercakup semua jawaban-jawaban yang oleh malaikat munkar dan nakir ditanyakan nanti. Oleh karena itu sekali lagi anak sekalian, jangan sampai berani meninggalkan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu harus menjadi prioritas kita dalam hidup ini. Apalagi anak-anak sekalian kalau mampu dalam hatinya untuk selalu mengaitkan hatinya, untuk selalu berniat, ya Allah saya habis sholat zuhur untuk menunggu sholat asar. Jadi di hatinya itu menunggu sholat asar gitu. Ketika sholat asar selesai dia berniat untuk menunggu sholat maghrib. Ketika maghrib selesai dia berniat untuk menunggu sholat isya.
ketika sholat isya selesai dia berniat untuk menunggu sholat subuh, sehingga dalam hidupnya itu hatinya terkait untuk selalu menunggu waktu-waktu sholat. Ini harus dibiasakan anak-anak sekalian. Maka anak sekalian, nanti ketika kita ingin melakukan kegiatan dunia, maka kita harus perhitungkan ini. Saya sholat zuhur di mana ini? Sholat maghrib di mana ini? Kalau bisa dalam melakukan ibadah, melakukan kegiatan-kegiatan dunia, sholat ini harus terpelihara. Ini udah jam 11, mau ke satu tempat di mana perjalanannya sejam, nanti zuhurnya di mana? Nanti zuhurnya di tengah jalan. Nah, anak-anak sekalian harus melatih diri untuk selalu berniat, ya Allah, saya barusan salat asar, saya akan menunggu salat maghrib. Jadi hatinya itu selalu mengaitkan. Jadi ibadah salat ini adalah ibadah yang utama dalam hidup kita. Dan ibadah salat adalah ibadah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Maka anak sekalian, jangan sampai kita meninggalkan salat dalam kehidupan kita ini.